tahun 99. Udah ada belum? Ya lumayan. Udah muncul mungkin kepalanya duluan ya. Pak Miftah masuk pesantren Sanawiyah. Lulus MTS kalau nggak salah tahun 2002 ya, kalau nggak salah. Terus ngelanjut lagi. Jadi aliyahnya itu masih sama di pondok pesantren yang sama. Itu lulus tahun 2005. Jadi pondok pesantren yang Pak Miftah ya sekolah di sana, itu kan pondok pesantren modern ya. Di situ ada pelajaran umum, pelajaran agama, ekskul, ya dan sebagainya lah. Ada salah satu pelajaran, dia itu yang isi pelajaran itu kumpulan kata-kata mutiara, San. Oh, wow. Ya, Keren sih itu. ya. Peribahasa ya kayaknya ya kalau bahasa Indonesia ya. Kalau peribahasa itu apa sih? Contohnya bagaikan air di daun talas ya. Ya pokoknya gitulah ya. Itu artinya apa? Nggak tahu deh. Oke. Ada udang di balik batu ya. Ya, kalau itu ya. Itu ya. Intinya satu pelajaran itu menghimpun peribahasa-peribahasa atau kata mutiara di dalamnya. Pelajaran itu namanya al-mahfudhot ya. Gitu. Jadi misalkan al-ittihadu asasun najahi, itu persatuan adalah pangkal dari kesuksesan. Berarti itu kata mutiaranya itu asalnya dari Arab gitu. Jadi yang Pak Mirsa tahu, jadi kumpulan-kumpulan kata mutiara itu ada yang diambil dari potongan hadis ya. Ada juga yang diambil dari makna tanda kutip Al-Qur'an ya. Dan ada juga yang diambil dari perkataan para ulama. Oh, di pelajaran ini. Iya, di pelajaran itu. Heeh. Nah, terus contoh yang lain misal mawaddatus shadiq tadharu waqtad daik. Jadi kecintaan seorang teman itu terlihat ketika temannya itu ya dalam kesusahan. Gitu ya. Nah, ada satu peribahasa yang terngiang-ngiang lah ya sampai sekarang ini ya. Yang mana bunyinya inna fi yadis syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha fa in taqaddamu taqaddamat wa in ta'akhkharu ta'akhkharat. Maknanya inna fi yadis syubban, sesungguhnya di tangan ya atau di genggaman syubban itu pemuda kan. Amrul ummah, ada perkara umat kan. Oh, ini berarti mengarah-arah ke beri aku apa berapa pemuda saya lupa lagi. Iya. Perkataannya Bapak Soekarno itu ya. Iya. Beri aku 10 pemuda ya kalau nggak salah ya. Iya. Niscaya apa katanya? Akan kukuncakan dunia. Iya pokoknya itulah ya. Iya. Iya. Nah, wa fi aqdamiha hayataha, dan di telapak kakinya itu, maksudnya di telapak kaki para pemuda tadi itu ya ada kehidupan ya, ada kehidupan umat itu gitu loh. Fa in taqaddamu taqaddamat. Jadi kalau si para pemuda tadi itu taqaddamu ya maju gitu loh, berkembang. Taqaddamat maka umat yang ada di genggamannya pun juga ya ikut maju, ikut berkembang. Wa in ta'akhkharu ta'akhkharat. Dan sebaliknya, kalau si pemuda itu ya ta'akhkharu, terakhir, maksudnya apa sih? Terbelakang gitu loh. Ya, nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangannya dalam kehidupannya, maka umatnya pun juga akan terbelakang. Ya padahal kalau ngitung-ngitung itu ya kalau nggak salah itu tahun 2001-an ya. Ya kesini udah berapa tahun gitu kan. Udah 20 tahunan ya. Iya. Itu masih keingetan aja, San. Masih keingetan aja. Artinya ketika Pak Miftah dengar peribahasa itu pada saat itu ya, waktu Pak Miftah masih sekolah, ya ngena banget gitu loh. Sampai ke bawah-bawah sekarang ini. Ya artinya ya kita ini sebagai pemuda, inilah tanggung jawab kita gitu loh.
umat ini ada di umat tanda kutip ya, masyarakat, bangsa ini ada di tangan kita. Terus ada lagi satu peribahasa yang lain itu, "Syubbanul yaum rijalul ghad." Pemuda hari ini adalah manusia atau pemimpin esok hari. Nah, artinya ya kita ini di masa muda ya. Ya harus manfaatin waktu gitu San ya. Jangan ke jangan kebanyakan Nongkrong. nongkrong ya, nongki. Jadi ya udahlah ya, mulai sekarang lah ya. Ya sebetulnya kalau dibilang telat sih enggak juga gitu loh. Harus sadar gitu loh. Ya, waktu-waktu yang enggak bermanfaat itu ya udah mulai dikurangin ya, bahkan harus ditinggalin gitu. Ya, daripada nongkrong kan, Heeh. bikin podcast. Oh enggak lah, ini podcast kita ini banyak banget manfaatnya ini. Aduh. Iya. Terus gini San, ini banyak banget ya ini pembahasan sebetulnya ya. Eh Ditimpah lagi nih San ya, makanya nih pengalaman dulu waktu sekolah ini ya alhamdulillah sih masih banyak pelajaran yang nyangkol gitu kan. Kalau tadi tuh mahfudotnya, kalau ini ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, mungkin ya sebagian ustadz juga seringkali menyampaikan ya, yang mana hadis ini, bunyinya qala Rasulullah SAW, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Pernah denger gak? Eee, enggak kayaknya. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 Oh, perkara. Iya. iya. Jarang disebut versi Arabnya kayaknya. Oh. Biasanya langsung Indonesianya. Heeh. Nah ini Arabnya nih. Iya iya. Yang pertama, syababaka qabla haromika. Haromika loh, bukan haromika. Maksudnya H-nya itu H besar. Oh iya, H besar bukan H kecil. Syababaka, manfaatkanlah masa mudamu qabla sebelum haromika, sebelum masa tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqomika, manfaatkanlah masa, sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Terus yang ketiga, waginaka qabla faqrika, manfaatkanlah masa kayamu ya sebelum masa miskinmu. Ya ya punya duit ya pakai duitnya yang Bikin podcast. yang benar ya, ya. Beli mikrofon ya. Beli apalagi tuh ya, handphone segala macam buat podcast ya. Kalau bermanfaat ya oke-oke aja gitu ya. Terus yang keempat, wa faragoka qabla syaghlika. Jadi manfaatkanlah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, gitu kan. Ya hal ini juga sebetulnya udah dijelasin juga sih dalam Al-Qur'an, surat Al-Insyirah ayat terakhir, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Nah, jadi kalau kamu sudah mengerjakan perbuatan yang lain, maka isilah waktu itu dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang lain, maksudnya perbuatan yang positif. "Wa ila rabbika farghab." Dan kepada Tuhanmu lah kamu kembali atau kamu menyembah ya, kamu beribadah. Nah, jadi kayak gitu. Terus yang kelima, "Wa hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang matimu. Artinya banyak banget Chan ini yang tadi lagi-lagi harus kita ambil hikmahnya, ya yang dapat kita tarik kesimpulannya, ya mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah ya, kenikmatan, yang mana kenikmatannya itu nggak bisa dihitung, ya syukurin kenikmatan itu dengan berbuat hal-hal yang positif tentunya, gitu. Oh iya ya, berarti sebenarnya yang diomongin 5 perkara ini, Mhm, itu adalah hadis yang ngomongin soal 2 nikmat yang sering dilupakan itu kan ya? iya.
Apa tuh? Kesempatan sama Heeh. kesehatan kan Iya kalau nggak salah. iya, heeh Karena heeh. 5 perkara ini sebenarnya ngomongin kesempatan kan? Iya, heeh. Oke. Nah, ya tapi ya kita bisa lihat lah ya fenomena sekarang ini ya, gimana kehidupan, teman-teman kita, terlebih lagi ya sekarang ini teknologi udah canggih ya, terus juga pergaulan ya, ini pergaulan udah di ambang batas manusia di ambang batas yang telah Allah tentuin gitu kan, naudzubillah ya, tapi nggak semuanya sih kayak gitu ya, nggak semuanya, masih banyak kok pemuda-pemuda yang ngikutin banyak kajian-kajian, walaupun memang di samping itu juga banyak juga yang kebanyakan, nongkrong-nongkrong di kafe-kafe ya. Nah, tapi sebetulnya bukan cuman masalah teknologi aja sih sebetulnya, San. Ini pemerintah kalau inget-inget masa lalu, kadang suka pengen ketawa ya, tapi di samping itu ya miris juga gitu loh. Gini, San, di depan rumah Pamitah nih, ini kan ada tanah lapang. Sekarang atau dulu? Sekarang Oke. sekarang, Mmm. ya. Dulu tanah lapang itu ya memang tanah lapang gitu, tapi belum ada rumah Pamitah. Ya, sekarang di depan tanah lapang itu udah ada rumah Pamitah. Oke oke oke. Dan adanya rumah Pamitah itu beberapa bulan yang lalu. Nah, oke. Ya alhamdulillah sih, ya. Eee, jadi dulu itu di tanah lapang, ada pemiliknya, namun sama pemuda-pemuda ya, di kampung Pamitah itu dimanfaatin lah jadi lapangan sepak bola, gitu. Oh, iya Heeh iya. heeh. Nah jadi, dulu Pamitah itu sering main layangan San itu, di lapangan itu. Waktu kecil lah ya, waktu masih SD, berarti tahun kurang lebih ya 99 ke bawah. Oh, tunggu dulu. Bukannya tadi Bapak bilang rumah Pak Miftah baru ada di situ, kok bisa main layangan? Oh Berarti enggak, maksudnya rumah Pamitah pribadi. oh, oke Karena oke. rumah orang tua Pamitah emang deket juga Iya sama iya lapangan itu dan satu RT gitu iya iya. loh. Jadi rumah Pamitah yang sekarang ini maksudnya berdekatan dengan rumah orang tua, Iya. gitu. Nah jadi dulu waktu Pamitah kecil itu suka main layangan. Ya gimana sih lah, polosnya anak kecil ya, gitu, main layangan. Bisa nggak main layangan? Ya, Nggak nggak ngerasain kan main layangan ya? ih ngerasain, Pak. Soalnya Ngerasain? kan ini, ada kayak perkampungan gitu kan deket sini. Oh. Itu dari situ kan asalnya, sepupu saya kan deket situ. Jadi, Oh. kalau mau main yang begituan, layangan Heeh lah heeh atau heeh. kayak apalagi selain layangan saya nggak kepikiran, Heeh heeh. itu tuh sama dia, karena dia yang paham kayak, oh belinya di sini pakai apa itu, bambu-bambu. Heeh heeh. Saya sih biasanya kayaknya kalau diingat-ingat nengok doang kali ya. Heeh heeh heeh. Nah jadi intinya ya, Pamitah seneng main layangan dulu waktu kecil itu sampai, ya kasarnya mah dicariin lah sama orang tua ya, gitu. Nah, jadi ternyata layangan itu juga ada lombanya San, dilombain. Kalau orang kampung Pamitah bilang sih, ada namanya layangan-layangan bakul. Jadi, layangan itu si batang layangan itu dia batangnya, batang bambunya itu ya kecil San, tipis. Yang mana si layangan itu memang nggak bisa dia dinaikin ke atasnya itu kalau anginnya lagi kenceng. Memang harusnya layangan itu, harusnya diterbanginnya itu ya waktu anginnya itu ya pelan-pelan, pagi, pagi banget ya, Oke. heeh. Terus kalau ya malam ya di atas waktu isya mungkin lah Sorry jam bentar, tadi jam saya agak bengong. Malam? ya, belum pernah lihat ya, nerbangin layangan, orang terbangin layangan malam-malam ya? Ya, masalahnya kalau saya ngebayanginnya ya, Heeh. saya jadi yang main layangan pun, saya pikir saya nggak bisa lihat layangan sih. Oh enggak San, jadi korasnya si kertas layangannya itu kertas yang bisa kelihatan, maksudnya warnanya yang kontras kalau di malam-malam itu kelihatan gitu loh, putih atau apa gitu. Kayak baju-baju itu orang-orang kontraktor bangunan itu yang nyala-nyala.
Ya nggak gitu juga lah ya, mungkin warnanya putih segala macam gitu, ya intinya gitu ya? Iya iya. Heeh heeh. Nah jadi, ya itu, ya lomba layangan yang memang tren pada masa Pamitah waktu kecil. Nah, sekarang ini nih, ya sekarang ini, Pamitah kira ya, udah nggak ada lagi ya tren lomba layangan bakul kayak gitu. Karena kan tanah lapang di daerah Pamitah itu kan udah digusur semua ya, dipakai perumahan ataupun, pabrik, ruko dan sebagainya gitu loh. Nah ternyata masih ada San, tapi adanya itu nggak di tempat, maksudnya nggak di depan rumah Pamitah gitu. Dan tahu nggak yang bikin Pamitah miris itu dijudiin San. Oh. Aduh, makanya seakan-akan, apa ya, masa kecil Pamitah ini ya Dijatuhkan nilai iya setitik gitu. iya, dijatuhkan nilai setitik, direnggut lah ya, kenangan-kenangan semua itu gitu loh. Jadi gini San, teknisnya nih ya, kita ngomong ke Oh, teknis. oke. Siap siap. Siap. Oke oke. Tahu nggak teknisnya kayak gimana? Jadi, itu kan layangan bakul nih, misalkan ada 20 orang lah ya, 20 orang yang punya layangan itu. Misalkan, malam ya, misalkan malam nih ya, itu 20 kontestan itu nerbangin semua layangan masing-masing. Nah setelah, nerbangin layangannya masing-masing, jadi gini San, ukurannya pun juga ditentuin. Oh, oke. Heeh, jadi setelah nerbangin layangan masing-masing, nah jadi ukuran, ketinggian layangannya pun juga ditentukan. Mungkin ya dengan prediksi lah ya, dengan perkiraan gitu. Ada kualifikasinya ya. Heeh, gitu, Nggak ada sembarangan ini. judi juga nggak sembarangan. Berkelas berkelas. Walaupun kita judi, kita juga punya kelas Iya, gitu kan. heeh heeh. Naudzubillah deh. Nah, habis itu, benang nih ya, benangnya ini digabungin San, bayang nggak? Itu kan udah diterbangin tuh layangan tuh ya, terus ketinggiannya pun juga udah diperkirakan. Nah, jadi benang layangan dari 20 kontestan tadi itu digabungin Oh, jadi satu. jadi misalnya masing-masing orang ini menggenggam benang, Heeh semua digabungin jadi satu genggaman? heeh, Oke. ya. Nah, terus siapa yang bertahan layangan itu, maksud bertahan itu ya yang lain udah pada putus benangnya, ataupun layangannya udah jatuh sendiri gitu loh. Siapa yang paling bertahan ya, terakhir, ya layangan itu yang menjadi pemenangnya. Nah, mungkin kalau sampai di situ sih ya fine-fine aja, belum disebut judi. Karena jatuhnya seperti melihat daun yang ngalir di got dan lihat siapa yang nyampe duluan daunnya kan. Iya, gitu loh. Namanya lomba ya, lomba itu kan melakukan sesuatu yang ada daya saingnya kan ya, Hmm, betul nggak? iya. Ya kalau kita naik sepeda aja sendirian nih, ya ngegoes sekenceng-kencengnya gitu, dalam waktu misalkan 5 menit harus mencapai, 1 kilometer misalkan. Nah itu bukan lomba namanya kan, karena nggak ada saingannya gitu. Saya kadang-kadang suka kayak gitu tuh, dulu. Karena kan saya homeschooling kan. Oh, Jadi muridnya saya doang kan. heeh. Jadi saya bilang aja semua orang, saya ranking 1 terus. Nah terus, tentunya kan ada saingannya ya, minimal kan saingannya satu gitu loh disebut lomba itu. Nah sebetulnya Islam itu kan udah ngatur semuanya ya. Jadi semua aspek kehidupan itu udah diatur, sampai perlombaan pun juga ditentuin gitu. Nah jadi hukum berlomba itu kan ya diperbolehkan, selama mata lombanya itu yang mendukung jihad fisabilillah. Ya kalau zamannya Nabi misalkan masih zamannya peperangan ya, mengangkat, agama Allah ya, menumpas orang-orang kafir, misalkan yang menunjang perang itu apa? Misalkan seperti berkuda ya, terus juga, eee, beronta ya, beronta, maksudnya menunggangi onta ya. Iya iya. Tadi itu maksudnya pacuan kuda atau pacuan unta, terus juga memanah gitu kan.
itu kan yang mendukung, jihad ya. Terus juga para ulama mengkiaskan juga seperti cerdas cermat. Cerdas cermat yang mana cerdas cermatnya itu yang berkaitan dengan sains keislaman gitu kan, ilmiah gitu. Ataupun juga lomba murotal Al-Qur'an, ya pokoknya yang mendukung untuk mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan jihad di sini pun juga bukan jihad, untuk mengangkat senjata saja ya. Kan yang dimaksud dengan jihad pun juga termasuk di dalamnya itu, menggunakan harta ya untuk kepentingan agama, itu pun juga bagian dari jihad ya. Terus juga menuntut ilmu, mengeluarkan tenaga ya untuk jalan dakwah, itu pun juga bagian dari jihad. Nah jadi selama, perlombaannya ini mendukung, jihad fisabilillah, kemudian lombanya atau pelaksanaan lombanya ini tidak memotong waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini insya Allah diperbolehkan. Nah ada satu lagi tapi San nih yang nggak boleh kita lupain ya dalam mengadakan perlombaan. Biasanya kan kalau lomba itu kan ada hadiahnya ya. Nah, hadiahnya itu nggak boleh hasil, dari pungutan kontestan masing-masing. Oh, misalnya kayak nggak boleh hasil pungutan dari biaya pendaftaran. Iya, heeh. Biasanya kan yang kita temui itu kan lomba itu kan ada uang daftarnya ya. Misal lomba main futsal nih, futsal ya. Misalkan futsal ini biaya pendaftarannya Rp200.000. Nah, terus yang ikut itu ada 10 tim futsal. Berarti kan kalau 200.000 dikali 10, 2 juta ya? Ya. Ya, 2 juta. Nah, terus, dari 2 juta itu misal panitia lomba mengalokasikan, 500.000 untuk sewa lapangan, terus 500.000 untuk biaya jasa wasit. Nah, terus sisanya berarti tadi berapa? Sejuta ya? Juta. Ya, Sejuta itu untuk pemenang juara 1, 2, dan 3. Nah, itu bagian dari judi. Karena gini San, kaedah judi itu, ini menurut bahasa Pamungkas sendiri ya, interaksi dengan orang lain, mengeluarkan harta, harta itu apakah uang ya, pakaian, dan sejenisnya. Nah, namun harta yang dikeluarkan ketika interaksi itu, kita ini nggak tahu San, nggak tahu apakah kita untung, apakah kita buntung. Nah, itu judi. Oh, oke. Nggak jelas kenapa kita ngeluarin harta ini kan, karena kita nggak tahu pasti hasil yang kita dapatkan dari harta ini Iya, apa. heeh. Jadi ketika kita mengeluarkan uang tadi itu, kita ini nggak tahu nantinya ini hasilnya ini untung atau rugi gitu loh. Itu maksud judi itu seperti itu, Oh, iya iya. gitu. Karena kalau misalnya kita tahu uangnya buat sewa futsal, pasti tempatnya bakal disewa, karena kalau enggak gimana mau tanding. Iya, Tapi kalau uangnya untuk pemenang, heeh. belum tentu kita menang. Iya. Nah, Maka makanya ya itu ya ya. judi. Nah, jadi sebetulnya gini San ya, nggak banyak ini, bukan nggak banyak ya, ya mungkin karena ketidaktahuan hukum ya, atau mungkin juga karena tahu hukum namun masih menjalankan, namun ya lagi-lagi, ya inilah fenomena yang ada gitu loh, ya. Kayak tadi ya, ini kayak tadi yang kita lagi ngomongin futsal kan ya. Nah Iya. jadi ketika, misalkan tim A ini juara 3, tim B juara 2, dan tim C ini juara 1, sedangkan tim D dan yang lainnya ini kan dia kalah dong ya. Sedangkan dia ketika di awal tadi itu kan, di awal, perlombaan dia mengeluarkan uang dong untuk, bayar pendaftaran, dan dia dan si panitia itu mengalokasikan dari uang pendaftaran itu untuk hadiah. Padahal dia nggak tahu kan, si tim D yang lain ini apakah dia menang atau enggak. Nah, makanya itu termasuk ke dalam judi, itu. Nah, kemudian para ulama, fikih memberikan istilah lah ya. Para ulama fikih itu memberikan istilah perlombaan yang ada taruhannya, maksudnya perlombaan yang pakai harta ya, kemudian siapa yang menang, siapa yang kalahnya ini nggak ketahuan, itu namanya qimar. Nah, cuman ya
Pamita ini kan bukan orang hukum ya, maksudnya hukum-hukum Hukum manusia. ya hukum manusia ya, ya hukum manusia. Sebetulnya yang namanya judi dalam pandangan Islam, itu bukan main koprok pakai duit, ya, main remi, tau remi kan? Iya Ya, yang di komputer juga ada kan ya game-nya ya. iya. Main remi pakai uang, main gapleh pakai duit. Jadi bukan cuman itu sebetulnya, bahkan ya ini naudzubillah ya, lomba cerdas cermat pun, lomba baca kitab pun, naudzubillah banget ya, bahkan lomba baca Al-Qur'an pun, kalau pakai duit dan siapa yang menang ngambil hadiahnya itu diambil dari urunan setiap kontestan masing-masing, itu judi San. Jadi sebetulnya seberapa banyak ya sekolah-sekolah ya yang ada di lingkungan kita, yang ada di negara kita tercinta ini ya, yang mengetahui hukum seperti itu ketika mengadakan perlombaan. Termasuk dulu Pamita juga ya pernah ikut lomba dengan sistemnya yang kayak gitu, dan pernah ngadain lomba yang menggunakan sistem seperti itu. Nah, balik lagi ke layangan ya, ya gitu, pakai duit. Siapa yang menang, siapa yang paling lama di atas layangannya, dialah pemenangnya. Tapi yang saya sadarin Mhm, menariknya itu berarti asal mula judi itu bukan dari lomba kan? Padahal maksudnya judi itu adalah ngeluarin harta heeh, yang nggak jelas iya, baliknya apa gitu kan? heeh. Nah, makanya tadi kan ada istilah kimar itu. Jadi kimar itu adalah perlombaan yang mengeluarkan uang, yang mana siapa pemenangnya ini yang nggak ketahuan, ya. Siapa yang menang itu mendapatkan hadiah dari urunan urunan, lomba tadi ya, uang pendaftaran tadi itu. Jadi kalau Pamita konklusikan ya, kimar itu ya bagian dari judi. Nah, dalilnya mengenai ini di antaranya Quran surat Al-Maidah ayat ke-90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, jadi semuanya itu ya udah diatur ya oleh syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan, syariat ini kan untuk, mengatur hambanya supaya, sesama manusia ini hidup, tentram, hidup damai, terus juga, mengambil manfaat atas tadi ya, ada 2 apa tadi kesempatan itu ya? Yang satu apa tadi? Waktu luang ya? Iya. Satu waktu luang dan yang kedua kesehatan kita gitu. Jadi Pamita, teringat ya khususnya mengenai ini ya, teringat dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini Pamita ambil, dari, kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Hadza haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadza. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah sikapnya meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna baginya." Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya. Nah, jadi kalau kita mengambil istimbat ya, atau intisari yang pendek banget lah ya, di hadis yang mulia ini, ya udah deh kita ngelakuin yang baik aja deh, ngelakuin yang
manfaatnya itu lebih besar bagi kita aja gitu loh, dan kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita dalam pandangan agama kita. Ya sebenarnya, ya udah banyak sih contoh yang harus kita ambil ya, yang mana banyak sahabat-sahabat Nabi yang masih muda-muda, di antaranya itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, sering dengar kan? Enggak. Wah, ini harus baca nih, harus banyak baca nih SKI-nya. Ya, yang tadi ya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Jadi dia itu masuk Islam itu ketika usianya kurang lebih 17 tahun, San. Terus, menurut ahli sejarah dia tuh orang yang pertama melepaskan anak panah di jalan Allah. Berarti kemungkinan besar dia itu ada di perang pertama gitu? Iya, Oh, ya, oke. benar, ya. Ada di, perang apa perang pertama itu? Badar ya. Saya lagi Iya. tanya orang orang Pada tahun kedua Hijriah ya. itu ya saya Ya nggak ya. tahu, saya Ya lagi pokoknya tanya. itulah ya, Iya. ya. Terus juga ada Mu'adz, bin Amr bin Jamuh dan Mu'awidh bin Afra. Nah, jadi kedua orang ini, ya mungkin ya kalau kita bilang sekarang ini ya masih, apa istilahnya ya, masih ABG lah ya. Jadi dia itu yang ngebunuh Abu Jahal, San. Oh, wow, Iya, oke. jadi Mu'adz, bin Amr bin Jamuh dan Mu'awidh bin Afra itu mereka yang membunuh Abu Jahal ketika perang Badar, dan saat itu usianya masih sangat-sangat muda. Terus juga ada lagi sahabat, muda Nabi Muhammad SAW yang lain, yaitu ada Zaid bin Thabit. Sama ya, dia juga masih usia sangat muda, namun oleh Abu Bakar ya, Abu Bakar itu sahabat Nabi Muhammad SAW, dia dipercaya menjadi juru tulis Al-Qur'an. Oh, iya. Iya, Saya sering dengar ya tahu itu, itu ya? tapi namanya saya nggak ingat. Heeh. Dan masih banyak banget ya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang muda-muda yang hidup di sekitar beliau, yang memanfaatkan, masa, hidupnya dengan mulia lah, dengan baik. Ya, inilah yang mungkin catatan buat kita ya ini ya, yang masih muda ya. Oke. Ya, ya manfaatin lah ya, hidup kita ini dengan cara ya mensyukuri ya. Syukur itu bukan cuma di lisan, syukur itu bukan cuma di hati, namun syukur pun juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab.